Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan GKM terkait tugas dan fungsi yang ada di sebagian umum, terutama di TWRT, yaitu pemindah tanganan barang milik negara yang diatur dalam PMK 111 tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan pemindah tanganan BMN. Tata cara pengelolaan BMN, sini ada banyak, Undang-Undang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, pengelolaan, dan PMK-PMK terkait dengan BMN. Lingkup barang milik negara atau daerah, yaitu asal perolehan ada dari dua, yaitu APBN dan perolehan lain yang sah. APBN berasal dari belanja barang, belanja modal, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Sementara untuk perolehan lain yang sah, yaitu hibah, sumbangan, perjanjian atau kontrak, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Untuk siklus pengelolaan BMN dimulai dari pengadaan atau perencanaan kebutuhan, anggaran, kemudian melakukan pengadaan atau perolehan, dan dilakukan penggunaan pada BMN tersebut, dilakukan pemanfaatan, pendatangan, dan penghapusan. Nanti kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan pemindah tanganan BMN. Untuk ruang lingkup pendatangan BMN dibagi dua, ada pengelola barang dan pengguna barang. Pengelola barang yaitu Menteri Keuangan, sementara pengguna barang adalah menteri atau pimpinan lembaga masing-masing KL. Ada dua, yaitu tanah bangunan dan selain tanah bangunan, TB, STB. Untuk persetujuan pemindah tanganan di DPR, tanah dan bangunan, dan selain tanah bangunan di atas 100 miliar. Sementara untuk presiden, tanah bangunan di atas 10 M, dan selain tanah dan bangunan antara 10 M sampai 100 M. Ini baik BMN pada pengelola maupun pengguna barang. Untuk seluruh usulan yang merupakan persetujuan DPR dan Presiden dilakukan oleh pengelola barang. Sementara tanpa persetujuan DPR untuk tanah bangunan yang ada beberapa yaitu tidak sesuai tata ruang wilayah, anggaran ganti telah ada, diperuntukkan bagi PNS, diperuntukkan bagi kepentingan umum, dan tidak layak secara ekonomis. Cek pemindah tanganan. BMN yang akan pindah tanganan pada objeknya itu hibah dan selain hibah. Untuk hibah, seluruhnya tidak dinilai. Untuk selain hibah, jenis BMN seluruh dinilai oleh pengelola barang dengan nilai wajar, sementara selain tanah bangunan dinilai oleh pengguna barang dengan nilai taksiran. Ini adalah kewenangan tanggung jawab masing-masing pengelola barang dan pengguna barang. Pendelegasian kewenangan pemindah tanganan. Ini ada persetujuan untuk penjualan dan hibah. Objek pendelegasiannya yaitu penjualan dan selain tanah bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan 100 juta per unit atau satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan. Pembongkaran BMN dan perbaikan yaitu renovasi, rehabilitasi, atau restorasi. Terhibah itu BMN yang diperoleh dengan maksud untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan. Dan selain tanah bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan 100 juta per unit kesatuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, pembongkaran BMN karena perbaikan. Bentuk pemindah tanah sendiri ada 4 di PMK ini, yaitu penjualan, hibah, tukar menukar, dan penyertaan modal penyetor besar. Untuk penjualan, pengguna barang yaitu tanah bangunan selain tanah bangunan dengan persetujuan pengelola barang dengan pertimbangan penjualan. Satu, optimalisasi BMN yang berlebih atau tidak digunakan untuk fungsi atau tidak dimanfaatkan. Dua, secara ekonomis lebih menguntungkan apabila dijual. Dan tiga, pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan. Kajian penjualan BMN, pembatangan bangunan ada kajian secara teknis, ekonomis, dan yuridis. Ini terkait dengan lokasi, tanahnya diperuntukkan bagi pegawai, bangunan berdiri tanah pihak lain. Terus secara ekonomis menguntungkan bagi negara, yuridis sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Dan penilaian selain tanah bangunan pada pengguna barang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengguna barang, dapat melibatkan penilai pemerintah atau penilai publik. Apabila diperlukan, barang mengajukan permohonan pada penilai untuk melakukan penilaian atas BMN, tanah, dan atau bangunan. Dalam
hal, nilai yang diajukan pengguna barang dihasilkan oleh tim yang ditetapkan pengguna barang tanpa melibatkan penilai. Untuk permohonan penjualan, diajukan paling lama 6 bulan sejak tanggal persetujuan penjualan penjual barang. Pembeli apabila melebihi 6 bulan dilakukan penilaian ulang. Pengecualian untuk penjualan lelang yaitu pemilihan khusus, itu tanah bangunan rumah negara golongan 3 atau rumah negara golongan 3 yang dijual pada penghuni yang sah, dan kendaraan perwenangan dinas yang dijual pada pejabat negara, mantan pejabat negara, pegawai ASN, anggota TNI atau anggota kepolisian sesuai dengan ketentuan penjualan BMN berupa kendaraan perwenangan dinas. BMN lainnya yaitu tanah bangunan untuk kepentingan umum, tanah kapling yang direncanakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri, selain tanah bangunan yang dapat merusak gatan jaga, selain tanah bangunan tanah perdagangan kahar, dan bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain atau pemerintah daerah yang dijual kepada pihak lain atau pemerintah daerah pemilik tanah tersebut, serta beberapa BMN yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengaturan. Penjualan rumah susun ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan dari Menteri PUPR, dan lelang ulang berlaku untuk BMN berupa tanah bangunan pada pemulai dan penggunaan. Dapat dilakukan lelang ulang sebanyak 1 kali. Lelang ulang yang dilakukan lebih dari 6 bulan sejak tanggal lelang sebelumnya dilakukan penilaian ulang. Apabila lelang tetap tidak dapat terjual, pengelola barang dapat melakukan alternatif bentuk lain pengelolaan BMN. Dalam BMN berupa tanah kapling, tentuannya dikecualikan dari lelang adanya pengajuan permohonan penjualan. Penjualan dilaksanakan pada masing-masing negeri ditetapkan oleh pengguna barang. Pembayaran secara tunai yang seluruhnya disetor ke kas negara, serta nilai jual tanah kapling didasarkan pada nilai-nilai wajar. Kendaraan bermotor dinas operasional berusia paling singkat 7 tahun, yaitu tanggal perolehan baru, yaitu tanggal pembuatan perolehan dalam kondisi terbaru, kecuali telah rusak berat dan kondisi fisik setinggi-tingginya 30% berdasarkan surat keterangan instansi yang berwenang. Penjualan kendaraan perorangan dinas dijual pada pejabat negara, mantan pejabat negara, OSN, anggota TNI atau kepolisian mengikuti ketentuan jalan BMN berupa perorangan dinas. Ini alurnya tidak saja. Kemudian lanjut ke hibah. Hibah berdasarkan PP 27 tahun 2014 adalah pengalihan pemilikan barang dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah pada pemerintah pusat, antara Pemda atau dari pemerintah pusat pemerintah daerah pada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. Sekarang menurut MK 111 2016, hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat pada Pemda atau pada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. Pertimbangan hibah sendiri ada berbagai macam, yaitu pada kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, kepentingan pendidikan yang bersifat non-komersial, atau penyelenggaraan pemerintahan negara daerah. BMN dapat dihibahkan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu merupakan barang rahasia, bukan merupakan barang rahasia negara, bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara. Pihak-pihak penerima hibah ada lembaga sosial, lembaga budaya, keagamaan, dan lain, masyarakat, pemerintah negara lain, masyarakat internasional, Pemda, BUMN, yang lain yang ditetapkan oleh penyelenggara. Objek hibah sendiri ada tanah dan atau bangunan, serta selain tanah dan atau bangunan. Datanya lanjut saja. Persetujuan hibah pada pengguna barang itu BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kewilayahan pemerintahan. BMN selain tanah dan atau bangunan tidak memiliki dokumen pemilikan nilai perolehan sampai dengan 100 juta pengeluaran BMN karena perbaikan. Sementara sudah hibah pengguna barang selain barang lingkup yang didelegasikan kepada pengguna barang pada PMK nomor 4 tahun 2015. Naskah hibah berdasarkan persetujuan hibah, pengguna barang membuat naskah hibah dan TXT ditandatangani oleh pengguna barang dan penerima hibah. Si naskah hibah sendiri ada berbagai macam, yaitu identitas,
jenis dan nilai barang, tujuan yang dilakukan, hak dan kewajiban beberapa pihak, klausulnya, penyelesaian perselisihan yang ditandatangani paling lama 3 bulan setelah persetujuan. Lanjut, ini ada tukar menukar, pertimbangannya dan macam, yaitu kebutuhan operasional, apakah tidak sesuai ketentuan, dan menyatukan BMN yang lokasi terkejar. Pertimbangan kedua, optimalisasi, yaitu penyesuaian bentuk sehingga penggunaan lebih optimal, rencana strategis pemerintah, akses jalan, bangunan yang ketinggalan teknologi. Dan pertimbangan ketiga, tidak ada dana BBN. Kajian tukar menukar, ada teknis, ekonomis, dan metodis. Barang tukar menukar dan barang menggantinya. Jika barang tukar menukarnya berbentuk tanah dan bangunan, maka barang penggantinya adalah tanah atau tanah dan bangunan. Jika barang tukar menukarnya bangunan, maka barang penggantinya adalah tanah dan bangunan dan atau selain tanah dan atau bangunan. Barang pengganti itu harus berada dalam kondisi siap digunakan pada tanggal penandatanganan BST. Nilai barang pengganti paling sedikit seimbang dengan nilai wajar BMN yang dilepas. Bila terdapat kesesuaian, maka mitra wajib menyesuaikan bagian dari barang mengganti kekurangan dengan uang ke barang paling lama 2 hari kerja sebelum BST ditandatangani. Lanjut. Selanjutnya adalah penyertaan modal pemerintah pusat ke BNPB. Kebutuhan umumnya, BNPB dilakukan dalam rangka pendirian, perbaiki struktur pemodalan dan atau tingkatkan kapasitas usaha. Pertimbangannya dari awal pengadaan dimaksudkan untuk BNPB, optimalisasi apabila dikelola oleh BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara lebih optimal. Misalkan dengan peraturan perundangan, persetujuan DPR dalam PBN untuk BUMN yang dari awal pengadaannya menjadi PNPB, serah terima dilaksanakan setelah peraturan pemerintah ditetapkan. BST hanya untuk BUMN yang dari awal pelaksanaannya dimaksudkan untuk PNPB. Pihak pelaksananya dilaksanakan oleh pengelola barang dan pengelola barang. Objeknya berupa tanah dan bangunan, dan selain tanah atau bangunan, dan PNPB diberikan kepada BUMN, BUMD, badan hukum lainnya yang dimiliki atau terdapat kepemilikan pemerintah pusat di dalamnya. ASTO, acara serah terima operasional, memuat jenis BUMN, hak dan kewajiban calon penerima PNPB, pencatatan BUMN, masih menjadi kewajiban pengguna barang, majuan pindah tangan BUMN menjadi PNPB, bahkan paling lambat 6 bulan sejak tanggal ASTO. Keuangan lain, pengguna barang melaporkan pelaksanaan pendatangan satu kesatuan dengan laporan pengawasan. Pengaturan persediaan dari awal dicanangkan dilibatkan dan telah diserahkan tanpa persetujuan pengguna barang. Tidak diberlakukan terhadap pendatangan pada pengguna barang yang tidak terdapat pelaksanaan pengawasan. Pengguna barang pasang pengguna barang buat surat pernyataan atas pelaksanaan hibah tersebut dapat laporan aktif. Permohonan diajukan paling lama 5 tahun setelah PMK diundangkan. Juga hukum sebenarnya menjadi tanggung jawab pengguna barang dosa barang. Demikian GKM terkait dengan pemindahan mungkin sampaikan. Apabila ada pertanyaan dapat didiskusikan di Microsoft Teams. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.